Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia, nikmat sehat, karunia sehat, dan wabil khusus nikmat iman. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang jamaah saudara yang kami muliakan, kita tidak lupa memanjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kemudian sahabatnya, kemudian kita semuanya yang insya Allah akan selalu mengikuti ajaran beliau, sehingga insya Allah kita di yaumul qiyamah, yaumul akhir, kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita ada di posisi fase ketiga dari bulan suci Ramadan kita ini, yaitu fase kombinasi, akan dibebaskan dari api neraka. Tetapi dengan catatan fase-fase sebelumnya kita lampaui dengan mulus, kita lampaui dengan tanpa rintangan. Oleh sebab itu, pada fase ketiga ini sebagai final, maka diharapkan kita semua mencurahkan semua tenaga daya dan upaya melalui berbagai hal, ya tadarusnya, ya sholatnya, ya iktikafnya, dan amal-amalan lain seperti halnya sedekah, infak, dan sejenisnya. Kita di malam-malam pada periode terakhir ini, kalau kita mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana, ada orang yang menunggu pagi hanya untuk cuci darah, membersihkan ginjalnya, dan ada yang menunggu di ICU dengan pernapasan bantuan atau ventilator. Kemudian ada juga orang yang menunggu pagi hanya untuk menebus obat, ambil obat karena sakitnya yang dirasakan pada hari sebelumnya. Ada juga yang orang menunggu pagi menggigil karena semalaman hujan dan tidak punya tempat berteduh, dan tidak ada apapun yang bisa untuk dimakan karena berteduhnya pun mungkin di emperan toko. Ada juga orang yang menunggu pagi hari karena mungkin pada malamnya sebelumnya dia kena musibah kebakaran, longsor, kematian dari keluarganya, kekurangan, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak sedang dalam suasana yang Allah kasih kesehatan. Nah, kalau kita diberi kesehatan, berarti kita harus memanfaatkan kesehatan itu
untuk hal-hal yang tentu saja seperti yang saya katakan di depan tadi. Jadi sebenarnya barang siapa yang melewati pagi harinya dengan perasaan aman, di dalam rumah yang nyaman, badannya sehat, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, dan maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Tapi luar biasa, Masya Allah. Namun bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Kalau kita bandingkan dengan suasana yang tadi saya sebutkan di atas, maka kita patut bersyukur. Sering diungkapkan dan banyak diungkapkan beberapa ayat diulang-ulang. Kalau tidak salah Pak Haji Amir menghitung itu dalam surat Ar-Rahman, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang-ulang. Artinya nikmat apa lagi yang tidak kau dustakan? Dan kalau kita nikmat seperti ini, masa sih kita mau mendustakan nikmat yang Allah berikan? Kita harusnya kita yang bersyukur. Nah, justru dengan syukur ini, apa yang kita lakukan dengan bersyukur? Karena pada dasarnya sedikit sekali dari hamba-hamba yang bersyukur. Jadi biasanya merasakan nikmatnya itu orang sehat. Kalau kita sedang sakit, nikmatnya orang yang merasakan bahwa orang-orang kok kelihatannya ceria, gembira, saya kok dirundung masalah. Itu baru merasakan bahwa ya ternyata orang yang hidupnya tenang itu lebih nyaman, lebih enak. Orang yang sehat itu lebih nyaman, lebih enak. Disitulah merasakannya bahwa kalau sedang sakit. Tapi ketika dia sedang sehat, maka seolah tidak merasakan sesuatu apapun, bahwa kita sebenarnya sedang dikasih kenikmatan oleh Allah. Maka dari itu patutlah kita bersyukur, ya, patutlah kita bersyukur agar nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita syukuri dengan berbagai hal. Salah satunya mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa, diwajibkan untuk zakat dan sebagainya, itu karena perintah. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka kita lakukan perintah-perintah itu. Kemudian pada sepertiga terakhir ini, salah satu bagian rasa syukur kita, mari mumpung kita masih ada kesempatan di sepertiga akhir di bulan suci Ramadan ini, semangat dengan ibadah, semangat dengan sholat, dengan tadarus. Satu lagi yaitu iktikaf. Ya, dalam iktikaf ini kita mengambil makna di dalamnya, merenung, ya, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kebahagiaan, di mana kalau kita selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka kami yakin kita akan hidupnya menjadi lebih tenang. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa kalau kita salah satunya saja membaca Al-Quran, Al-Quran itu bisa menjadi obat. Ya, karena kita gundah-gulana, sakit, paling tidak sakit hati, sakit jiwanya, sakit mentalnya, obatnya adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu,
Jangan sampai kita mengabaikan atau melupakan atau menyia-nyiakan waktu yang masih tinggal beberapa hari ini sampai dengan Ramadan berakhir akan meninggalkan kita, sehingga mumpung kita masih diberi kesempatan nikmat seperti yang saya katakan tadi, maka sebaiknya kita gunakan agar kita tidak menyesal di kemudian harinya. Terakhir kesimpulannya, mari kita mulai saat ini dengan Bismillah disertai rasa syukur, berpikir positif, penuh semangat, dan semoga hari-hari ini dan hari selanjutnya kita Allah berikan kenikmatan sehat, kenikmatan ibadah, kenikmatan iman, dan waktu yang kita lalui penuh berkah, kebaikan yang berkelimpahan. Amin amin ya rabbal alamin. Rupanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan ini. Kalau salah tentu saja itu adalah datang dari kami sendiri, kalau benar tentu saja itu datangnya dari Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.